Sahabat Trubus, kembali lagi di podcast Trubus. Kali ini bareng aku Idi. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Nah, seperti biasa kita akan membahas editorial majalah Trubus. Karena ini bulan Juli, kita akan membahas editorial majalah Trubus Juli 2024. Gak sendirian nih, udah ada Kak Intan di samping aku. Sapa Halo, dulu. Hai halo hai Widi. hai. Halo sahabat Trubus. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Baik-baik. Widi gimana kabarnya? Aku juga baik. Nah, ngomong-ngomong, kita akan ngobrol ya tentang editorial Juli 2024. Yaitu tentang apa? Platiserium. Platiserium. Nah, ini kita membahas tentang pasar platiserium, yaitu judulnya Lokal dan Ekspor Peluang Besar Pasar Platiserium. Tapi aku mau nanya dulu nih ke Kak Intan, kenapa sih kita bahas topik platiserium? Oke, kenapa Trubus ngangkat Platiserium di edisi Juli 2024 ya? Jadi sebenarnya ya Wid ya, Platiserium sendiri ini sudah pernah di-spill di edisi-edisi sebelumnya. Kalau sahabat Trubus ngikutin ya, dari Januari biasanya kan kita menyajikan beberapa komoditi yang bakal naik di tahun tersebut. Nah, salah satunya Platiserium tuh udah pernah di-spill di Januari 2024. Nah, setelah ditelusuri, ternyata beberapa akhir ini sekitar setahun 1,5 tahun terakhir ini trennya itu memang mulai naik, memang mulai merangkak kayak gitu. Cuman pertumbuhannya memang nggak cepet sesuai dengan karakter tanamannya. Memang dia pertumbuhannya tuh memang nggak cepet kayak gitu. Itu salah satu alasan kenapa Trubus mengangkat topik Platiserium. Oke. Tadi kan ngomong platiserium, tapi barangkali ada yang belum tahu apa sih platiserium itu gitu. Oke, Platiserium. Ngobrol nih, apa nih? Jadi sebenarnya dia itu jenis tanaman paku-pakuan. Biasanya tuh kalau masyarakat lokal ada yang nyebut simbar menjangan, ada juga yang menyebut paku tanduk rusa kayak gitu. Dia memiliki spora sebagai perkembangbiakan secara generatif. Nah, itu tanaman Platiserium kayak gitu. Oke, itu kan salah satu keistimewaannya Ya. ya. Nah, tapi kalau misalnya dari daya tarik nih, aku mau nanya nih ke Kak Intan karena dia udah lihat nih platiserium berbagai jenis ya. Apa sih daya tarik dari tanaman platiserium itu ya? Oke, daya tarik. Oh, deh kita lihat gambar ini aja ya. Nah, ini ada gambar ya. Betul. Nah, ini salah satu gambar Platiserium Wilinski Masayu namanya, jenis Wilinski yang dipakai di cover juga kebetulan. Weish. Nah, jadi daya tariknya sebenarnya kalau di Platiserium itu kita nggak asing dengan yang namanya daun fertil dan daun steril. Kalau di Trubus nyebutnya daun steril ya. Biasanya teman-teman ada juga yang nyebutnya itu daun silk kayak gitu. Itu yang bulat itu namanya daun silk. Kalau yang biasanya menjuntai ke bawah itu namanya daun fertil. Tapi daun fertil juga ada yang ke atas. Oke. Nah, kalau ngomongin daya tarik itu macam-macam. Di Platiserium sendiri itu juga ada tanaman bermutasi. Wow, Nah, apaan tuh? jadi biasanya tuh kalau yang bermutasi itu di daun fertilnya, Jadi daun fertilnya, yang daun fertil itu biasanya yang ngeluarin spora itu. Nah, itu biasanya bermutasi nih. Mutasinya tuh banyak, ada yang dia mengkerut atau biasanya teman-teman tuh nyebutnya dwarf kayak gitu ya. Dan ada juga yang dwarf terus habis itu tuh dia menggulung keluar atau menggulung ke dalam. Nah, ini salah satunya Platiserium wilinski ini dia dwarf, kemudian di bagian ujungnya dia itu menggulung keluar. Nah, itu daya tariknya memang macam-macam di situ. Wow, berarti artistik dan terpesona banget ya dari tanaman platiserium. Iya bener. Makanya dijadiin cover gak sih Mas Ayu? Oke, itu kan dari daya tarik. Tapi kan biasanya majalah Trubus juga membahas dong tentang peluang bisnisnya. Nah, gimana Betul. nih? Ada siapa nih di gambar ini? Nah ya, ini Pak Gede salah satu eksportir yang ada di Bali. Jadi kemarin kebetulan saya sendiri ke sana jalan-jalan ke Bali. Ya benar, jalan-jalan ke Bali, berkunjung ke beberapa nursery yang dia mengembangkan platiserium kayak gitu. Nah, jadi peluang ekspornya tuh
Sesuai dengan judul ya, peluang pasar lokal dan pasar ekspor. Jadi Mm-mm. Pak Gede ini sudah melakukan ekspor beberapa kali ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Taiwan, Thailand, banyak, beragam negara tujuannya itu banyak. Pasar lokalnya pun juga iya, pasar lokalnya tuh juga di sekitaran Bali, di Jakarta itu juga banyak yang memburu tanaman Platycerium ini. Jadi memang masih benar-benar terbuka sih pasarnya. Wow, berarti istimewa banget dong ya dari tanaman ini gitu. Selain jadi incaran lokal juga jadi incaran mancanegara. Betul Mau sekali. nanya nih, karena Kakak Intan ini sudah bermain ke Bali nan jauh di sana gitu. Mau nanya dulu. Tadi kan ada pasar ekspor. Betul. Tanaman Platycerium apa yang disukai eh para Iya apa ya, ya? oke oke. Oke, Berarti jenis konsumennya gitu. jenis Konsumennya. Platycerium apa yang biasa disukai oleh customer mancanegara ya? Ya, betul. Sebenarnya tuh nggak jauh-jauh dari jenis lokal sih, Wit ya. Mm-mm. Rata-rata kan Wilinski ya. Kalau di Yo. Indonesia sendiri tuh kan lokalannya tuh memang memang Wilinski ya. Mm-mm. Nggak jauh-jauh dari jenis lokal. Nah, kalau kriterianya itu macam-macam tergantung negara tujuannya kayak Mm-mm. gitu. Ada yang dia suka daun menjuntai panjang, ada yang kerdil, terus kemudian menggulung. Nah, ini aku nggak mau nge-spill secara detail nih. Gak usah. biar biar sahabat Trubus baca sendiri ya di majalah Mm-mm. Trubus ya. Oke, jadi mungkin kalau yang mau lihat nih platiserium yang ditampilkan di majalah Trubus nanti bisa dibaca ya di majalah Trubus. Betul. Nah, ini ada gambar baru nih selanjutnya. Kenapa ada lampu? Emangnya di mana di ininya dirawatnya? Oke, ini itu ya ada gambar di mana ada platiserium kemudian ada lampunya ya. Mm-mm. Nah, ini kita ngomongin ke koleksi eksklusif ya, Wit ya. Jadi sebenarnya di edisi sebelumnya juga pernah disinggung ini terkait perawatan tanaman platiserium. Ini salah satu koleksi eksklusif milik kolektor yang ada di Bali. Namanya ini Platycerium vacii white yang bermutasi ya. Nanti detailnya bisa dicek sendiri di koleksi eksklusifnya. Jadi biasanya pehobi-pehobi itu ada yang merawat tanamannya itu menggunakan lampu tumbuh. Ini pernah diulas juga kan di majalah Trubus edisi Mei ya. Sebelumnya. Iya, edisi Mei kalau nggak salah. Itu pernah diulas juga gimana sih cara mencetak tanaman yang bagus. Nah, itu salah satunya menggunakan lampu tumbuh itu menjadi ada apa namanya ya? Kayak pertumbuhannya lebih cepat, karakternya lebih keluar, ada beragam manfaat yang dia tuh dijelasin di situ. Di videonya juga ada ya, dicek ya di majalah Trubus ya. Di YouTube Trubus Channel. Iya, betul betul. Gitu sih. Oke. Jadi mungkin salah satu cara untuk menghasilkan platycerium itu prima ya, Mm-mm. salah satunya. Nanti bisa dicek langsung Oke, deh oke. dia. Bentar, Oke. geser dulu yang tadi. Nah, Mm-mm. sebenarnya koleksi eksklusif juga juga macam-macam juga di Mm-mm. edisi ini juga ditampilkan lagi ada koleksi eksklusif yang memang dia lokalan dan ada juga koleksi eksklusif yang dia tuh jenis ekspor. Nanti dicek sendiri ya. Oke, nanti Ada bisa semua dicek. diulas. Oke. Selain apa? Yang eksklusif ada apa lagi nih? Nah, ini kenapa tadi dari lampu ke anak-anak? Ada apa nih? Di mana nih? Jelasin dong. Ya, ini mungkin apa ya? Jadi daya tarik tersendiri ya, Mm-mm. terutama di Bali. Jadi kalau di Bali itu ya, Wit ya, ternyata itu penggemar Platycerium tuh kalau nggak cuman dari kalangan remaja ataupun dewasa, jadi tuh pasarnya tuh menyeluruh kalau di Bali. Nah, ini salah satu contohnya nih, kemarin saya juga jalan-jalan di kontes yang ada di Bali. Mm-mm. Nah, antusias anak-anak itu juga ternyata wow gitu. Jadi mereka mereka itu juga menyukai Simbar Menjangan ini. Terlebihnya kan di Bali memang sebenarnya perkembangannya lebih dulu ya, lebih dulu di Bali. Makanya nih dari kalangan anak-anak pun mereka juga interest menghadiri kontes, bahkan pesertanya pun ada yang dari anak SD loh. Serius? Iya, betul. Wow. Wow, wow, wow. Mereka sudah Iya. ikut-ikut kontes ya, luar Iya, biasa benar berarti. benar benar memang luar biasa sekali, menarik kayak gitu. Oke, berarti digandrungi hampir semua usia ya Betul, Platycerium atau si betul betul. paku tanduk rusa.
apaan nih dari tadi? Kita menjelajah kayak ke hutan. Ini udah hutan beneran atau kayak gimana sih? Ya jadi ini kayak miniatur hutan hujan tropis tapi buatan. Buatan kah? Iya, jadi ini salah satu kolektor Mm-mm. di Bali juga. Mm-mm. Namanya Jikesa ya, kita manggilnya biasanya Jikesa ya. Jadi beliau ini membuat kayak miniatur hutan hujan tropis kayak gitu bernuansa platiserium. Jadi tuh nah itu kalau kita lihat kan di situ banyak banget puluhan platiserium, mungkin ada ya jenis-jenis williams gitu yang nempel-nempel di pohon, terus abis itu dipadu padankan dengan jenis tanaman lainnya kayak anthurium, Oke. philodendron, kayak gitu-gitu. Dan memang di sini tuh beliau tuh sengaja membuat konsep yang benar-benar alami, natural kayak gitu. Oke, berarti kemarin masuk ke sini gak sih? Masuk. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Nah, ternyata di Bali itu sebagian besar taman-taman di sana itu memang dihiasi dengan platiserium. Jadi bahkan memang hampir setiap rumah itu memiliki platiserium. Entah 1, 2 kayak gitu di pohon, biasanya pohon Kamboja kayak gitu tuh ada. Nah, itu menarik tuh. Di Bali tuh seperti itu. Oke. Dan salah satunya di hutan ini ya, hutan Iya, mini betul. buatan. Nah, sahabat Trubus yang nanti mau tahu nih ceritanya gimana, Likesa namanya ya? Jikesa, iya. Jikesa membuat, merawat, nanti langsung aja Iya, dibaca di ada perawatannya juga Majalah ada. Trubus. Selanjutnya ada apa nih? Nah, ini apa nih, Kak? Nah, ini gambar nah kalau di platiserium tuh ada istilah yang namanya mounting. Mounting. Iya, betul. Nah, kalau platiserium sendiri sebenarnya itu kan jenis tanaman yang epifit ya, Bit ya. Jadi tuh dia tuh sebenarnya habitat alaminya kan nempel di pohon. Tapi sekarang dia udah mulai bermigrasi di rumah-rumah nih. Ada teknik yang namanya dia tuh menempelkan media tanam ke papan kayak gitu. Jadi tuh teknik mounting. Jadi tuh dia dibuat buletan kayak gitu dan dihias dengan sedemikian rupa dengan frame. Habis itu jadi tanaman itu tuh mempunyai nilai yang lebih. Jadi kesan artistiknya itu jadi meningkat. Coba nih lihat. Ya kan jadi lebih menarik kan kayak gitu kan. Nah, jadi teknik mounting sendiri itu juga sudah diulas di edisi ini. Jadi nanti buat mungkin pehobi baru yang ingin punya platiserium, ingin mounting sendiri. Kan biasanya kalau tanaman kayak gitu kan juga harus diperbarui ya mountingannya karena semakin besar kan dia. Nah, itu teknik mountingnya ada ulasannya tersendiri di artikel ini, di rangkaian topik. Oke, jadi ingin platiserium yang sudah mempesona makin artistik. Nah, nanti juga cara dan tekniknya ada di sini ya. Betul. Udah kita secara lengkap. Oke, nah tadi kan yang senang-senangnya tuh dari tanaman platiserium. Sebenarnya ada aral gak sih atau kendala ya dari platiserium gitu? Platiserium bisa sakit gak sih? Nah gitulah, bisa sakit gak sih? Seperti manusia juga ya, sahabat terus. Jadi platiserium juga bisa sakit. Nah, penyakit yang sering menyerang tuh biasanya kayak jenis itu black spot ya, kayak totol-totol hitam. Yang ini apa? Iya, black spot. Black spot. Kayak totol-totol hitam atau kutu putih. Nah, tapi jangan khawatir, sahabat Trubus bisa nih ada baca ulasannya juga gimana sih cara mengatasi black spot, gimana sih cara mengatasi kutu putih. Nah, gimana sih cara merawatnya biar tanaman kita tuh nggak cepet mati kayak gitu. Nah, itu ada ulasannya semua udah dibahas secara detail di rangkaian edisi topik. Rubrik topik, betul. Baik, berarti itu rangkaian edisi topik ya? Betul. Juli 2024 tentang platiserium. Iya. Ada lagi kah topik? Oke, kita geser aja geser kali dulu ya. Ini kayaknya tadi kan topiknya tanaman hias. Iya, betul. Topiknya tanaman hias. Kita beralih ke tanaman hias juga nih. Ada inovasi atau koleksi apa yang kita tampilkan di Juli 2024? Salah satunya mungkin ya. Iya, nih bisa kita lihat ini ya, Wid ya. Apaan nih? Oke, mungkin Widi juga udah pernah melihat juga ya. Ini vivarium anggrek betul yang ada di Taman Gria Anggrek ya. Kemarin kita kan habis jalan-jalan ke sana. Gria Anggrek itu ada di mana? Ada di Kebun Raya Bogor. Nah, ini vivarium anggrek yang ada di Kebun Raya Bogor.
tadi kan kita sempat ngomongin hutan hujan tropis buatan ya yang di Platycerium. Nah, ini tuh hutan hujan tropis buatan miniaturnya yang ada di dalam kotak kaca di vivarium. Jadi kan kalau vivarium sendiri itu kan viva berarti hidup, kehidupan, arium tuh berarti wadah. Jadi itu kayak miniatur kehidupan yang ditaruh di dalam wadah kotak kaca ini. Jadi ini ada beragam belasan spesies anggrek kalau nggak salah ya di sini. Ada beberapa jenis tanaman lain kayak Syngonium kayak gitu, cuman sebagai pemanis aja. Ini bisa jadi salah satu inspirasi buat sahabat Trubus kalau misal mau bikin vivarium itu kayak gimana perawatan dan lain sebagainya itu diulas secara detail juga di edisi ini. Betul, dan tanamannya juga tumbuh subur ya dari perawatan intensifnya tadi. Nah, tadi kan ini selanjutnya kita geser lagi nih. Ada apa nih? Kayaknya spesial nih ini. Ini ngiklan ya. Oke. Oke, jadi ini POC-nya Trubus. Jadi ada salah satu petani di Kabupaten Karo kalau nggak salah ya. Beliau itu mengaplikasikan POC Trubus ke tanaman seledri. Jadi kan kalau POC Trubus sendiri itu kan kayak akan bahan minyak hewan ya, lemak hewani yang dimana dia itu mengandung protein dan kaya akan asam amino, dan bahan tersebut itu ternyata sangat baik untuk kesuburan tanaman. Jadi tuh dia tuh bisa mempertahankan kelangsungan nitrogen yang ada di tanah itu. Kan nitrogen itu kan sangat berguna ya, sangat pokoknya penting banget buat tanaman. Nah, jadi petani yang di Kabupaten Karo ini Pak Fandi kalau nggak salah ya namanya, beliau itu dengan aplikasi POC Trubus ini, pupuk organik cair dari Trubus, beliau bisa meningkatkan hasil panen hingga 20 kilo. Jadi tuh nanam seledri yang biasanya per 1000 meter persegi mendapatkan 180 kilo, dia bisa mencapai panen 20 kilo per 1000 meter persegi. Wow. Lumayan kan ya, misalnya bisa meningkat 20 kilo. Oke, berarti dari 180 jadi 200 kilo meningkat 20 kilo ya. Dan selain kuantitas ya itu berarti ya, selain kuantitas, kualitasnya juga naik, Wit. Wow, berarti selain kuantitas, kualitas juga naik. Betul. Kalau dari testimoninya nih ya, dia itu tekstur seledrinya itu jadi crunchy kayak gitu. Jadi kalau dimakan tuh keras kayak gitu. Jadi kerasnya kerasa sampai sini ya. Iya, jadi ternyata ada penelitiannya juga, ternyata penggunaan POC itu dia tuh sangat berpengaruh ke tekstur tanaman. Ada nanti ada ulasannya lengkap. Berarti secara empiris maupun secara risetnya udah dibuktikan. Betul. Nah, iklan lagi nih ya. Oke. Kita kalau mau akses ini bisa di mana nih, Kak? Boleh di marketplace di Tokped atau di Shopee sudah tersedia. Ada kemasan 5 liter, ada kemasan 1 liter juga. Gitu. Jadi sahabat Trubus bisa tadi diakses di marketplace dan peruntukannya kan banyak ya, nggak cuman di seledri ya, di berbagai sebelum-sebelumnya juga di bawang merah dan komoditi-komoditi lainnya itu juga udah banyak yang terbukti gitu ya, Wit ya. Oke, siap. Selanjutnya, nah ini ada siapa nih? Sosok-sosok ini inspiratif. Ya, ini salah satu orang ya yang mengisi rubrik muda di edisi Juli. Namanya itu spill dulu. Yudi Setiawan. Iya, Yudi Setiawan. Jadi beliau itu salah satu beliau tuh owner kafe jamu ya. Sebelumnya kan kita mengulas kafe jamu ya. Nah ya, jadi itu dia pebisnis kafe jamu yang ada di Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah. Nah, menarik nih, biasanya kan kalau kafe-kafe kayak gitu kan isinya kayak kopi dan lain-lain yang minuman anak kekinian. Nah, ini dia tuh mengisi dengan minuman-minuman sehat. Wow. Jadi anak muda ini selain sekarang hobi konsumsi jamu juga ya, sesuai topik sebelumnya, sekarang juga sudah mulai merambah ke bisnis jamu, salah satunya ini. Bisnis jamu yang kekinian, makanya dia dikemas dalam bentuk kafe. Oke, minum jamu seperti kafe kopi. Selanjutnya ini ada buah dong, rubrik buah. Tapi buah apa nih? Buah apa? Ini buah. Oh ya, jadi kemarin itu di
rubrik buah, kita menampilkan beberapa jenis buah naga introduksi yang dimana dia tuh cocok untuk dibudidayakan di sini. Ini itu Palora Ecuador. Nah, ini salah satu buah naga introduksi yang manis banget. Biasanya kan rata-rata itu Brix-nya kalau buah naga itu sekitar 14-17 Brix ya Wid ya. Jadi tuh kalau Palora Ecuador ini Brix-nya bisa derajat kemanisannya ya bisa mencapai 24. Manis Kebayang banget. dong, kebayang dong gimana manisnya gitu. Nah, ini salah satunya Palora Ecuador. Ada beberapa jenis lain juga Wid di majalah yang diulas di sini di edisi Juli. Ada Connie Meyer, ada juga Pink Delight. Itu punya keunggulan masing-masing juga dan memang terbukti adaptasinya bagus di adaptif di kita ya. Adaptif di Indonesia. Nanti gimana teknik-tekniknya, ketentuan tinggi apa namanya ya, MDPL-nya dan lain sebagainya nanti ada di ulasan di rubrik buah. Nanti dicek sendiri ya sahabat Trubus. Bisa dibaca di majalah Trubus tentunya ya. Selanjutnya nah, apa nih? Apa ini? Seharusnya saya yang bertanya ke Widi ini. Oke. Ini apa ini? Oke, jadi ini kita Kefir. tahu ya Kefir kefir ya, kefir. Nah, jadi ada cerita nih di rubrik obat tradisional. Gimana tuh? Ada yang mengonsumsi kefir secara empiris itu bisa sebagai suplemen. Nah, mengenai cara minumnya kayak gimana, terus prosesnya kayak gimana nanti boleh dicek ya. Kefir sebagai suplemen gitu. Cek sendiri ya. Jadi bisa jadi herbal ya, alternatif herbal gitu ya, herbal. hepatitis. Yang membantu ya, yang membantu karena mungkin perlu riset lagi lebih jauh ya. Oke, selain obat tradisional kita beralih ke rubrik yang eksplorasi. Ada apa nih? Ini apa ini? Oke. Jadi kemarin di edisi Juli kita menampilkan rubrik eksplorasi ficus. Apa itu ficus? Jadi ficus tuh salah satu tanaman dari keluarga beringin. Ada cagar alam yang ada di Kabupaten Kediri. Kemarin itu baru peresmian di sekitar tahun 2022 kalau nggak salah, pusat pengembangan ficus. Nanti bisa dicek ya, correct if I'm wrong. Ini harusnya gitu. Ya. Pokoknya apa namanya baru peresmian di sana. Jadi ngembangin beragam tanaman ficus di sana. Ficus itu kan sangat bermanfaat banget ya buat konservasi ya, terutama itu buat kesuburan tanah itu ternyata juga berpengaruh. Kenapa dikembangkan gitu? Karena memang dia itu sangat berpengaruh untuk kesuburan tanah, terus konservasi air. Tanaman ini itu dia itu bisa membantu untuk menjaga ketersediaan air yang ada di lingkungan tersebut. Jadi itu misal nih, dia tuh tumbuh di sekitar sumber mata air, jadi itu akan mempercepat debit dari air tersebut. Wah. Itu salah satu alasan kenapa ficus itu harus dikembangkan ya. Di sisi lain sebenarnya tanaman ini juga mudah, daya tumbuhnya mudah, dan selain itu bisa nih buat kayak sumber ketahanan pakan itu bisa juga. Oke. Gitu. Jadi itu ya ragam manfaatnya. Betul. Jadi kalau yang di Kediri kemarin itu di PFN, Pusat Ficus Nusantara. Dia tuh memang fokus ke ficus lokal yang dikembangkan di sana supaya dia nggak mengganggu juga habit di lingkungan tersebut, karena memang fokus tanaman-tanaman lokal, ficus lokal. Ini ya, PFN apa? Pusat Ficus Nasional. Oh, nasional, maaf. Gak apa-apa. Pusat Ficus Nasional. Bisa dicek di rubrik eksplorasi ya sahabat Trubus. Oke, siap. Dari eksplorasi kita jalan ke ada siapa nih Kak? Ini salah satu petani yang ada di Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah. Jadi beliau itu menanam wortel, tapi aplikasinya tuh menggunakan pupuk Petro ZK ya, dari Petrokimia Gresik. Jadi pakai Petro ZK plus Ponska plus. Jadi manfaatnya karena dia ZK yang kaya akan sulfur dan kalium, dia itu bisa untuk menyediakan apa ya? Jadi tuh akarnya itu
ketersediaan nitrogen di dalam tanah itu keberlangsungannya itu aman gitu loh. Jadi tuh akarnya itu buat nyerap nitrogen itu sangat maksimal, Wit. Oke. Nah, impactnya, dampak positifnya dia itu panennya bisa melonjak. Yang biasanya 1 hektar dapat 25 ton wortel, dia bisa dapat 30 sampai 40 ton kalau nggak salah. Itu melonjaknya ya lumayan Lumayan ya. ya. Ya sekitar berapa itu? 5 kilo sampai 15-an kilo Kilo, kan berarti. Itu gara-gara beliau mengaplikasikan Petro ZK plus Ponska plus Oke. gitu. Jadi berkat perawatan intensif plus Mm-mm. penggunaan pupuk ZK Mm-mm. produksi PT Petrokimia Gresik, nah wortel ini jadi meningkat. Oke, siap. Penasaran kan gimana perawatan intensif dari Bapak ini? Nanti boleh dicek di majalah Trubus ya. Ini selanjutnya ada apa? Apa ini? Ini ikan apa ini? Oh, oke. Ini mungkin aku yang tambahin Gimana ya. nih? Kemarin kan ada gelaran ikan hias terbesar yang Di mana? Di Tangerang ISBSD itu Iya. sekitar bulan lalu ya. Nah, kita meliput berbagai juara-juara ikan maupun kelangenan atau pet ya yang juara di sana. Salah satunya ini ada cupang gitu atau ikan beta. cupang. Ikan cupang atau ikan beta? Ikan beta atau ikan cupang itu sama penyebutannya. Ini adalah salah satu yang juara. Nah, terkait perawatan intensif, terus gimana keindahannya milik cupang rawatan Mas Nik ini kita ulas di majalah Trubus. Oke. Jadi kalau penasaran nanti bisa dicek ya. Oke. Bentar, aku boleh nanya nggak, Wit? Wah, malah aku Jangan yang tegang dong. nanya. Sebenarnya kalau di kontes ikan ini salah satunya kayak cupang kayak gini ya, itu yang dilihat apa sih kayak gitu? Dari apanya? Kan Widi Bermacam-macam. sering tuh main di kontes ikan ya di Satwa ya. Nah, salah satunya mungkin kalau di cupang tuh yang dilihat tuh dari apa segi Waduh, apanya? boleh nyontek gak sih? Ada berbagai aspek ya tentunya ya. Misal dari dia kalau di kontes itu dari segi fisiknya, bodinya kayak Kelincahan gimana. berarti ya kalau fisik ya, mungkin Nah, kelincahannya dia. menurut salah satu juri yang dari Malaysia itu membahas semua ikan itu bagus yang dikonteskan. Nah, kita cari kesalahan yang paling sedikit. Nah, yang Oke. memiliki kesalahan paling sedikit itu dia yang juara. Oh gitu. Biasanya cupang ini ya. Jadi ikan juga mengerjakan soal ya, Bet ya? Ya, iya. Oke, kayak gitu. Jadi performa dan juga Oke. apa bodinya gitu. Oke. Dicek deh di majalah Trubus. Iya, nanti. jangan di-spill Jangan semua lah. spill di sini. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ini apa nih? Ini pengembangan kakao ya, Wid ya? Hmm. Ini saya tahu ini tulisannya Widi ini. Oke. Gimana dijelasin dong, Wid? Ya, mungkin karena beberapa edisi yang lalu kita bahas kakao karena harganya lagi melambung atau melonjak, kita juga bahas lagi nih follow up-nya di kakao. Ini di mana ya? Saya lupa. Ini di Kalimantan. Oh ya, Kalimantan Utara. di Bulungan ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Oke. Sempet baca Jadi tadi. ini bersinergi antara perusahaan, kolaborasi lah, Iya. pemerintah, kemudian pelaku dan yang lainnya ya. Akademisi itu membentuk pentahelix. Oh. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan si kakao ini. Misalnya semula di sini kan ada namanya patinus ya. Patinus itu tanamannya sudah meranggas, sudah tidak tumbuh, tapi dengan adanya program pentahelix itu tanamannya bisa diganti dengan tanaman baru dan sekarang juga sudah menghasilkan bisa meraup omset dari menikmati tren kenaikan harga kakao. Iya dong, bisa Menarik sampai ya. sekarang. Jadi sebenarnya butuh kolaborasi memang ya. Itu Betul. yang program pentahelix tadi itu ya. Jadi kolaborasi dari semua pihak ya, akademisi, pemerintahan, masyarakat, kemudian pelaku bisnis, semuanya tuh kolaborasi di situ ya, biar untuk menghasilkan produk yang memang benar-benar unggul kayak gitu kan. Betul. Oke, selanjutnya. Oke, udah kembali lagi ke awal, berarti kita udah selesai. Aduh, nah, itu kaitan nggak kerasa. tentang topik ya. Iya. Topik dan rangkaian rubrik lain di edisi Juli 2024. Tentunya penasaran dong, edisi selanjutnya lagi bahas apa? Boleh di-spill barangkali Agustus kita? Agustus ya.
Spill nggak ya? Belum. Jadi nanti rencana kita di Agustus akan menampilkan beragam inovasi, ya sesuai dengan itu ya, kemerdekaan ya biasanya. Betul. Apa namanya, untuk memperingati kemerdekaan juga biasanya Trubus menampilkan beragam inovasi di dunia Oke. agribisnis. Penasaran kan inovasinya ada apa aja? Nanti boleh dipantengin postingan kita dan juga majalah Trubus edisi selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Intan. Terima kasih banyak Widi. Terima atas kasih waktunya. banyak sahabat Trubus. Sahabat Trubus juga terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah. Dadah.